Selamat datang di foto dan video album untuk umum. Kali ini aku sudah ada di kereta lagi. Mau kemana itu bahasanya apa aku juga tidak tahu. Kita lihat di luar. Oh, ternyata kita ada di stasiun Berlin. Dari Berlin ini saya mau kemana? Ikuti terus ya perjalananku. Yuhuu. Nah, setelah beberapa saat menempuh jarak sekitar 2 jam ya dari stasiun Berlin, tibalah aku di stasiun Dresden. Nah, dari kota Dresden ini aku naik kereta sambungan lagi ya. Itu dia keretanya sudah datang. Yuhu, ini kita mau kemana? Ke suatu tempat yang pokoknya indah banget. Ya, nanti kita akan naik gunung foto-foto lagi. Cus, keretanya udah datang. Saya harus mengejarnya. Naik kereta ini ya. Oke. Dari Dresden ini ya, dari kota Dresden ini perjalanannya nanti sekitar 30 menit ya naik S-Bahn ini. Ini meskipun keretanya besar, ini sebenarnya S-Bahn ya. Gitu. Oke lah, langsung dapat tempat duduk. Cus. Untungnya saat itu masih pagi dan gak begitu penuh ya. Ya, jadi selama perjalanan dari kota Dresden ke tempat tujuan nanti ini itu akan disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indah ya, dan kebetulan saat itu cuaca cerah, masih musim panas di bulan Agustus. Ya, meskipun jendela keretanya agak-agak kotor gini ya, tapi kita bisa melihat ya. Di luar ada sungai-sungai kecil, pepohonan dan masih hijau. Cus. Jadi, tempat ini adalah cukup ikonik di Instagram gitu ya, dan aku memutuskan untuk aku harus ke sana karena ternyata tidak jauh dari Berlin gitu ya. Dan di sana kita bisa kayak hiking gitu, kayak ke pegunungan naik-naik gitu, dan kita kan ini dia disuguhi dengan pegunungan seperti ini. Pegunungan Kars kali ya atau bukan, tapi itu kayak batu gitu, bener-bener batu. Namanya Basteibrücke atau dalam bahasa Indonesianya disebut jembatan Bastai. Jadi Bastai itu nama batu-batuannya ini gitu. Dan ini adalah pemandangan yang kita lihat dari samping rel kereta api. Coba cus di tempatnya Kurortraten ya. Dari stasiun sini kita langsung jalan aja nanti sekitar 5 menit gitu ya, terus kita nyebrang sungai gitu. Nah, ini tempatnya gitu, terus nanti kita langsung naik ke atas gunung pegunungan batu-batunya gitu. Ini dia ya. Tuh tempatnya seperti ini, udah kelihatan banget ini tempat turis gitu ya. Dia sudah dibangun dengan kayak guest house gitu. Terus bersih banget ternyata saudara-saudara ya. Tuh itu dia. Kita harus menyeberang kali ini nih. Udah beli tiket tadi. Jadi tiketnya tuh seharga 3 euro. Pulang pergi. Itu dia tiketnya ya. Jadi pulang pergi pakai ojek pakai ojek kapal ya. Ojek kapal ini mereka sudah antri ya, karena ini pagi-pagi lebih banyak yang mau naik ke pegunungannya itu, ke batu-batuannya itu. Oke, siap, saya sudah masuk ke ojek ke kapalnya ya, kapal bootnya terbuka sih ya gitu, kapalnya tuh terbuka gitu, dan ya kita bisa kayak ya lihat-lihat gini lah ya, bisa langsung ngelihat pinggirannya, kalinya gitu-gitu. Dan ternyata tempatnya tuh bersih banget, dan cuacanya tuh kebetulan belibet cuacanya tuh kebetulan cukup cerah ya, malah cenderung ke panas gitu, tapi sip deh gitu, sip banget. Tuh nih airnya meskipun agak-agak keruh ya, tapi nggak ada sampah sih, cuman dia keruh aja. Tuh cus, kita sudah meninggalkan sisi yang lain, kita sudah ada di sisi yang lain. Nyebrang tadi sekitar 5 menit ya, enggak sih 10 menitan lah ya. Udah sampai di sini. Nah ini kita langsung
Tuh ya, kita sudah ada berada ini ya, kita akan ke tempatnya itu, Basteibrücke namanya. Tuh sekitar berapa? 14 menit kalau jalan kaki, nggak begitu jauh sebenarnya. Cuman, surprise ya, jalannya itu memang agak naik-naik gitu ya. Jadi ini saya nggak ngelihat peta-peta banget sih gitu, saya beneran cuman ngikutin orang-orang ini aja. Udah ada yang jual souvenir juga gitu, dan bangunan-bangunannya juga kayak yang bener-bener Jerman lawas-lawas gitu ya, kayak bangunan rumah-rumah tua gitu, ikonik gitu ya. Gitu, udah melewati rombongan tadi ya. Nih, setelah kita melewati tempat sini, kita langsung naik tangga ini. Ini dia penunjuk arahnya, gampang banget sih sebenarnya gitu. Jadi kayak nggak perlu pakai Google atau apa gitu, kita cukup ngikutin aja jalannya ini. Pokoknya naik aja ya. Nih tangganya juga udah dibangun sebenarnya. Beneran gampang banget gitu. Tuh kita naik aja di sini jalan. Dan saya sendirian, tapi nggak apa-apa karena kita akan disuguhi dengan pemandangan yang indah ini gitu. Batunya sudah kelihatan ya di ujung sana. Tuh, dan aku juga kayak nggak siap-siap dengan kayak peralatan yang gimana gitu, cukup dada-dada. Ya, jadi aku ya gitu aja sih ya, outfitnya santuy aja, celana jeans yang agak gedombrang gitu ya, nggak ketat gitu, sepatu cat biasa, dan ya nggak perlu peralatan yang gimana kalau misalnya kayak mau naik gunung gitu, karena memang nggak berat sih gitu, medannya tuh nggak berat, santuy banget, dan juga nggak begitu tinggi gitu ternyata. Jadi cocok lah ya. Tuh kita akan disuguhi seperti ini ya, begitu indahnya. Dan selama perjalanan di situ tuh pohon-pohonnya begitu tinggi, begitu hijau dan bersih ya. Tuh bersih banget. Dan agak sepi sih itu kebetulan, jadi saya bisa merekam video ini gitu ya. Pengalaman menyenangkan sih itu, benar-benar kayak kita bisa jalan sambil bengong gitu ya, sambil merenung sambil melihat pemandangan, dan benar-benar bisa benar-benar bisa relax gitu ya, ngasih kayak melepaskan energi yang buruk, mendetoksifikasi diri ya, apalagi dekat dengan alam seperti ini. Kita naik lagi tapi cukup landai sih ya, jadi kayak nggak begitu berat gitu, tapi emang jalannya naik gitu, dan ada banyak tangga-tangga seperti ini yang sudah dipersiapkan. Mungkin kalau di Indonesia aku pernah yang tangga-tangga kayak gini tuh di Imogiri gitu ya, tapi kalau di Imogiri tuh lebih ekstrim gitu, kalau di sini tuh nggak begitu gitu ya, jadi santuy. Tuh ya, semakin tinggi kita akan semakin tiba-tiba tuh udah semakin tinggi aja gitu ya, ditemani dengan pohon-pohonan ini. Terus kayak di sela-sela pohon ini tuh kita akan ngelihat sungainya tadi tuh yang kita seberangin tadi tuh ya. Cuman di sini nggak kelihatan dari kameranya ya, tapi kalau dengan mata telanjang itu akan kelihatan banget, dan itu akan indah banget gitu. Tuh ya, sela-selanya airnya dan pegunungannya gitu tuh akan kelihatan, dan sebenarnya kelihatan tuh ya, aduh ya kelihatan, dan itu indah banget sih ya, indah banget ya tuh. Dan tapi ini masih belum selesai perjuangan kita ya, kita masih harus terus. Nah ini aku ada di satu tempat yang kayak ada di pojokan pinggiran batu-batunya itu. Terus surprise, ini dia yang akan kita lihat ya dari pinggiran gunungnya itu. Tapi cukup hati-hati karena ini sebenarnya aku di luar daerah yang boleh dilewati sih gitu, tapi ya alhamdulillah ya nggak ada apa-apa, jadi benar-benar hati-hati gitu, duduk di sini tuh melihat, dan itu ada keretanya ya, ternyata lewat di beneran di samping kali gitu ya, dia melewati samping kali dan akan melihat pemandangan seperti ini, saudara-saudara. Ya, bagus banget tuh, indah banget ya dari atas ini. Dan nanti surprise banget, semakin ke atas itu akan semakin indah ya. Jadi lanjut aja
kita harus lanjut jalan ya, naik ke atas lagi. Yuk, cus. Ya, ada anak-anak saat itu sebenarnya bukan hari libur ya, hari libur sekolah, cuman hari itu hari Selasa apa ya gitu. Jadi ya tetap rame, apalagi musim panas ya. Tapi mungkin kalau hari Sabtu dan Minggu pasti akan lebih rame lagi. Nih ada informasi, papan informasi gitu. Terus sebenarnya ada kayak tempel atau apa gitu yang bisa kita kunjungi, tapi kebetulan saat itu tutup. Jadi ya udahlah ya, kita lanjut aja jalan-jalan gitu, jalan langsung masuk gitu. Tuh dari samping kita akan melihat pemandangan yang indah, dan di depan kita juga akan, pokoknya samping kanan samping kiri tuh pemandangannya indah gitu. Iya. Cus, ini dia ya, semakin ke atas semakin indah pemandangannya dan segar sih saat itu, meskipun panas tapi udaranya cukup segar sih ya. Apalagi kalau ngelihat yang pemandangan yang indah. Nah, ini dia highlight kita, itu dia namanya Basteibrücke atau jembatan Bastei. Tuh ya, tuh di jembatan ini nih, ini nggak habis-habis ini orang tuh pada di sini semua nih. Padahal aku udah nongkrong di sini ya, nunggu sampai mungkin agak sepi gitu biar aku bisa ngevideoin yang cucok gitu. Tapi ternyata orangnya tuh nggak habis-habis, Bo. Selalu ada saja di jembatan itu, orang tuh selalu datang aja, selalu penuh, nggak pernah kosong ya. Ya udahlah ya, yang penting kita udah bisa ngelihat itu jembatannya itu. Dan di sini batu-batuannya sih kayaknya tuh katanya sih emang udah terbentuk dari ratusan tahun gitu. Dan batunya ini tuh yang untuk menjadi jembatannya itu juga dibangun kayak juga udah ratusan tahun gitu. Jadi dia memang dibangun untuk menghubungkan kedua jembatan ini. Dan tadinya tuh dari semen apa bukan sih, tadinya tuh bukan dari semen, tadinya tuh pokoknya dari bahan yang kayak kurang kuat, kemudian dipilihlah batu gitu, kayaknya pemerintah atau rajanya gitu, kemudian dipilihlah material batu ini gitu ya, untuk ya biar benar-benar kuat gitu dan menghubungkan. Karena ini ternyata kan dia jembatan gitu ya, karena dia terpisah gitu kemudian dijembatani. Nah ini dari jembatan itu ya, tuh jembatannya bawahnya ternyata agak curam gitu ya, tapi oke lah ya gitu. Nih di sini saya sedang antri untuk di pojokannya ini ya, biar bisa ngelihat ujung terluarnya dan bisa ngevideoin. Nih dari sini ya akhirnya saya dapat kesempatan untuk tuh bisa ngevideoin yang ujung terluarnya untuk ngelihat ini pemandangannya yang indah banget. Tapi tetap aja banyak orang dan antri ya, Bo. Oke lah, tapi worth it banget sih gitu. Kita akan disuguhi dengan pemandangan yang seperti itu. Cus. Setelah kita ngerekam video secukupnya, saya langsung keluar aja karena banyak manusia ya. Tuh dia ya tempatnya, tuh di pojokan itu ya, untuk melihat bagian terluarnya gitu. Sip ya, kita ini akan lanjut jalan lagi di puncak ini. Dan ini tuh menurutku ini highlight dari pemandangan si Basteibrücke ini gitu. Di situ tempatnya cocok banget dari situ ya, tapi antri lagi gitu ya untuk naik ke situ. Tapi dari situ emang kelihatan indah gitu. Nah ini ya penampakan batu-batunya gitu, kayak dia tuh batunya tuh kayak campuran kapur dan apa gitu ya. Ya sambil nunggu gitu ya untuk naik, saya ngeliat ya, ngerekam video-video pepohonannya, kemudian ini dia jembatannya, saya sambil nunggu, nggak jalan-jalan dari tadi. Dah ini dia,
Cus ya. Ini yang ikonik banget di Instagram. Dan ternyata emang indah banget. Kebetulan saat itu cuacanya juga sedang indah, awan putih, langit biru, segar, semua perfect. Cus. Gitu ya. Dan alhamdulillah banget sih gitu. Saat itu cuacanya sangat mendukung dan keadaannya semua aman, alhamdulillah ya, dan kita bisa menikmati ciptaan Tuhan yang begitu indah ini. Benar-benar indah sih gitu, itu highlight banget itu, makanya mungkin antri ya, banyak yang naik ke situ, tapi memang itu dari puncak itu tuh pemandangan yang paling indah gitu, karena kita bisa ngelihat jembatannya tadi. Oke, ya tidak bisa lama-lama karena sudah banyak yang ngantri. Saya kembali saja ini. Turun ya dari puncak batunya tadi. Kemudian ya bisa kita lihat itu masih banyak juga orang yang ngantri ya. Ya sudahlah ya. Oke, ini karena sudah siang juga ya. Kayaknya ini mungkin sekitar jam 2-an saat itu. Jam 1 jam 2 gitu. Jadi kayak saya agak lapar gitu ya. Kemudian saya pengen nyari tempat yang berteduh gitu ya, dan gak banyak orang untuk bisa makan gitu tuh. Tapi kayak ada informasi lagi gitu bahwa ternyata ada puncak-puncak yang lain gitu yang kita tuh bisa explore sebenarnya gitu kan. Kalau dari sini gitu ya, kita bisa ngelihat sisi dari sungainya, tepi sungainya, dan agak tinggi juga, jadi bukit-bukitnya gitu, dan batu-batuannya gitu, dan bagian sebelah yang sana sebelah dari sungainya dan stasiunnya tadi, per kota-kotanya gitu. Jadi ya indah banget sih gitu, agak jauh gitu, kayaknya ini lebih tinggi puncaknya karena kita bisa ngelihat beneran agak jauh gitu. Bisa dan kebetulan cerah juga gitu ya, jadi bener-bener bisa wow, indah banget. Dan itu bisa dilihat ya seberapa tingginya kita, memang agak curam gitu. Dan batu-batunya ini tuh benar-benar tersebar gitu ya, dan membentuk kayak perbukitan yang indah gitu sih ya. Cus dari tempat ini ya, setelah saya mengeksplor tempat ini, akhirnya saya menemukan ada bangku. Jadi ada satu tempat sudut gitu yang di situ ada bangku-bangku. Saya memilih satu bangku untuk mengeluarkan persenjataan saya. Minuman dan makanan yang saya bawa dari Berlin. Ya, itu saya bawa sayuran, timun. Saya bawa sayuran, saya potong-potong. Kemudian saya juga bawa kayak tahu. Jadi di Jerman itu ada yang namanya tahu asap gitu ya. Jadi tahunya tuh diasap, ada aroma-aromanya gitu. Enak sih dan cukup mengenyangkan meskipun cuma makan tahu doang. Aduh, diganggu sama tawon ya. Tapi untungnya nggak apa-apa, nggak ngentup tuh bahasa Indonesianya apa sih? Nyengat. Oke. Cus, setelah kita istirahat sebentar, ngeliat pemandangan dan makan, ngisi bensin ya. Ini dia rencananya ya, kalau jalan lebih cepat, kalau naik kereta angkutan umum malah muter-muter. Itu ada bis sih sebenarnya di tempat tadi itu. Gitu. Tapi kita pilih jalan kaki aja sambil ngelihat ini ada toko souvenirnya gitu. Di sini juga ada yang jual makanan dan es krim dan segala macamnya gitu sih. Gitu ya, ada kamar mandi umum juga. Nah ini dia, jadi di situ ada informasi ya, jadi siapa yang ngebangun si batunya ini tuh kayaknya rajanya, jadi udah zaman dulu gitu. Nah ini ada selempitan antara celah-celah antara batu gitu yang cukup indah. Ini kayaknya kalau buat bikin video klip cocok banget ya. Saya nunggu sampai nggak ada orang yang lewat di sini tuh untuk nge-videoin ini. Oke, jadi batu-batunya tuh tinggi ya gitu, terus ada lumut-lumutnya gitu, dan
batuannya tuh cukup keras ya, jadi bukan kayak batu kapur gitu. Oke cus, kita lanjut turun saja. Ya, turunnya gampang banget, ini lebih cepet juga ya daripada naiknya tadi, santuy. Ini bisa dilihat ya, jalannya cukup landai. Tidak begitu ekstrim. Jadi ini bener-bener easy banget ya, sangat mudah banget, anak-anak semua bisa untuk naik hiking di sini. Sampailah saya di bawah di pinggiran kotanya, dan di situ ada sawung ya, itu kayak semacam warung yang di atas kolam gitu. Di situ orang juga bisa makan dan segala macam. Nah, itu kotanya, ada air mancurnya gitu. Jadi di bawah itu emang penduduk, tempat tinggal penduduk dan guest house gitu. Saya ya di bagian sini memilih untuk naik lagi, mengeksplor lagi ke sisi yang rumah-rumah penduduk untuk melihat sisi lainnya gitu. Jadi perbukitannya gitu, dan ternyata indah juga sih, ada tempat duduknya gitu ya juga ya. Jadi bisa menikmati dari situ juga pemandangan batu-batuan si Bastai ini. Ini kenapa saya jadi copot sepatu cekeran gini ya. Saya mau ngadem ya di kalinya tadi. Jadi saya sudah nyebrang dari tempat yang tadi itu pakai kapalnya, kemudian saya ngadem di sungainya ini ya. Ternyata airnya jernih gitu, tapi arusnya agak cukup deras ya. Jadi saya pilih di pinggiran saja, saya ngadem saja ya, ngademin kaki lumayan ya, sambil ngelihat pemandangan yang ini kayak macam desa-desa di Swiss gitu ya. Ini padahal tapi di Jerman ya. Dan bersih juga, hijau, langit biru, air jernih. Cucok banget deh, cucok banget. Kalian harus wajib kesini ya, dan murah juga sini, beneran murah banget kalau mau kesini gitu. Maksudnya nggak sehari cukup gitu, nggak ada tiket masuk juga ke jembatan Basteinya tadi itu gitu. Nih kereta saya sudah datang karena sudah sore nih ya, ini sekitar jam 6 jam 7 gitu kereta saya dari Dresden ke Berlin, soalnya udah dari jam 8 gitu. Jadi saya harus segera pulang, ngejar kereta, naik S-Bahn lagi. Untungnya tidak begitu penuh, jadi saya bisa dapat tempat duduk. Itu dia, ini indah banget sini sumpah, dan saya harus meninggalkannya. Sampai jumpa lagi ya, pemandangan yang indah ini. Dan bonusnya dari Dresden ke Berlin, secuil senja untuk mantanku. Cus, makasih, bye.